Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok chapter 45 sampai chapter 46. Di mana kita akan diperlihatkan Suho yang berhasil mengalahkan sosok bos ruangan yang sangat kuat. Dan kita juga diperlihatkan Suho yang akan menelan sistem yang gak masuk akal ini. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah menemukan sebuah pintu ruangan bos lain yang belum ia buka selama ini. Namun di saat Suho berlari sekuat tenaga ke arah pintu itu, ia merasakan keberadaan Suho level max yang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sambil lari dari kejaran, Suho dengan sekuat tenaga langsung membuka pintu itu dan memasukinya. Dan beruntungnya, Suho berhasil memasuki pintu ruangan itu sebelum ia tertangkap. Suho pun terengah-engah sambil menutup pintu yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Dalam hati ia berkata, akhirnya aku bisa kabur dari mereka. Tapi ini belum berakhir. Pertanyaannya, siapakah yang ada di sini? Dari apa yang kulihat sejauh ini, kemungkinan besar versi diriku di masa lalu lainnya ada di sini. Itu bisa jadi diriku dari awal tutorial atau mungkin dari waktu ini. Tapi jika bukan keduanya, lalu siapa yang ada di sini? Dan pada saat itulah terdengar langkah kaki yang mendekat dari balik kegelapan. Ketika Suho menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang tak asing baginya. Namun berbeda dari sebelumnya, itu bukanlah Suho versi tutorial ataupun Suho versi masa kecilnya. Tapi yang akan dihadapi Suho itu sepertinya dirinya versi sekarang ini. Sosok itu pun melangkah mendekat sambil membawa dua pedang di kedua tangannya. Dan sekarang, Suho asli dengan Suho Kawi itu pun saling berhadapan satu sama lain. Sambil menatap lawan di hadapannya, Suho bergumam. Sepertinya kali ini, aku harus melawan diriku yang menggunakan dua pedang. Dia menggunakan pedang Rakan Feng di tangan kirinya dan Vulcan Horn tipe pedang di tangan kanannya. Apa mungkin dia adalah sosok diriku yang tercipta dari sistem yang error? Namun ketika Suho melihat stat lawan di hadapannya, Suho tiba-tiba tersenyum dengan penuh percaya diri. Akhirnya muncul musuh yang bagus. Dan segera setelah itu, Suho langsung melesat menyerang Suho KW yang ada di hadapannya. Menanggapi itu, Suho KW dengan sigap menahan tendangan Suho dengan kedua pedangnya. Tapi karena kekuatan tendangan Suho jauh lebih besar, Suho KW itu pun terdorong ke belakang. Dengan penuh percaya diri, Suho tersenyum dan bergumam. Sepertinya level dan statku jauh lebih tinggi darinya, terutama stat strength milikku jauh lebih kuat. Di sana terlihat Suho KW yang masih berada di level 32 dengan stat strength 75. Sedangkan level Suho berada di level 40 dengan stat strength 128. Dari perbandingan level dan status tersebut, Suho asli jauh lebih unggul ketimbang Suho KW. Menyadari dirinya lebih unggul, Suho yakin bahwa ia bisa menang melawannya. Namun pada saat itu, Suho KW tiba-tiba menatap dengan tatapan tajamnya. Sambil berjalan mendekat, ia kemudian mengaktifkan skill Reinforcement Technique yang dapat meningkatkan serangan dan pertahanan. Ia kemudian juga mengaktifkan skill Wind of the Grassland yang dapat meningkatkan kecepatan pergerakan dan kecepatan serangan. Dan ia juga mengaktifkan skill Giant Armor yang dapat meningkatkan pertahanan. Ketiga skill buff itu pun diaktifkan secara bersamaan. Melihat beberapa skill buff itu, Suho pun sangat tercengang hingga berkeringat dingin. Dalam hati ia berkata, Reinforcement Technique. Apa dia menggunakan skill milik Amut? Dan kenapa dia bisa punya banyak buff? Di saat Suho memikirkan itu, Suho KW itu berlangsung menyerang dengan tebasan demi tebasan pedangnya. Namun dengan refleks Suho yang luar biasa, ia masih sempat menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, serangan Suho KW tidak berhenti sampai di situ saja. Suho KW saat itu akan mengaktifkan skill Storm Slash untuk mencincang targetnya. Menyadari itu, dalam hati Suho berkata, sial, dia bahkan juga memiliki skill Storm Slash. Suho kemudian mengeluarkan daggernya dan langsung mengaktifkan skill Storm Slash juga. Dan seketika itu juga, mereka berdua itu pun melepaskan tebasan demi tebasan dengan kecepatan yang luar biasa. Dagger dan pedang mereka itu pun saling berbenturan satu sama lain.
Di saat mereka sedang jual beli serangan, Suho mendapat luka sayatan di pipinya. Dan pada saat itulah sebuah ingatan asing muncul dalam benaknya. Ingatan itu memperlihatkan Suho yang sedang mencincang Brogy sebelumnya. Namun bagi Suho, itu adalah ingatan yang aneh. Ingatan apa ini? Ini bukanlah kejadian saat aku mengalahkan Brogy sebelumnya. Apa ini semacam serangan mental? Dan lagi-lagi, Suho mendapat luka sayatan lagi di tangan kanannya. Ketika Suho mendapat luka sayatan itu, sebuah ingatan asing muncul dalam benaknya lagi. Semakin banyak Suho menerima serangan, semakin banyak pula Suho mendapat ingatan yang gak masuk akal. Setelah berbagai macam tebasan dilepaskan, mereka berdua itu pun mundur ke belakang. Namun di satu sisi, Suho Kawi kini masih menatap dengan tatapan tajamnya. Ia berkata, "Arise, bangkitlah." Dan segera setelah itu, sosok prajurit bayangan langsung keluar dan langsung menyerang Suho dengan brutal. Suho pun terus menangkis serangan prajurit bayangan itu dengan daggernya. Ya, itu adalah prajurit bayangan yang bernama Koesi dengan rank naik. Namun di saat Suho sedang bertarung dengan prajurit bayangan itu, Suho Kawi kini telah melompat dan ikut masuk dalam pertarungan. Satu tebasan kemudian dilepaskan, tapi beruntungnya Suho masih sempat menghindarinya. Karena harus melawan dua musuh sekaligus, serangan demi serangan pun terus menghujani Suho hingga kewalahan. Dalam hati Suho berkata, sial, dia bisa mensummon prajurit bayangan dari ketiadaan. Jangan-jangan dia memiliki skill Shadow Storage di levelnya saat ini. Semakin lama pertarungan ini terjadi, aku juga semakin mengerti. Ingatan aneh yang terus mengalir di kepalaku ini berasal dari Suho Kawi yang ada di hadapanku. Itu adalah pengalaman dari diriku dari dunia paralel. Di dunia itu juga ada Beru dan yang lainnya. Esil, Grey, dan Amut juga ada di sana. Sepertinya Suho Kawi telah menyelesaikan masalah dengan lancar di antara mereka. Aku merasa sistem selalu memberikan misi yang cocok dengan situasi, dan berkat itu aku bisa menjadi lebih kuat. Tapi kali ini, apakah Suho Kawi di hadapanku ini tercipta dari gangguan sistem atau bagaimana? Kenapa? Kenapa aku selalu diberikan misi yang sangat sulit? Kenapa aku harus selalu mendorong diriku hingga melampaui batas? Sejauh ini, tidak ada satu misi yang bisa kuhadapi dengan mudah. Bahkan sekarang ini, musuh yang gak masuk akal terus muncul hingga membuat diriku mati ratusan kali. Ketika dagger Suho terlepas dari tangannya, prajurit bayangan itu pun akan menusuk Suho dengan senjatanya. Menanggapi itu, Suho menahan serangan itu dengan tangan kosong hingga menembus telapak tangannya. Akan tetapi, Suho Kawi tiba-tiba sudah berada di belakang dan akan menebas leher Suho. Dalam situasi menegangkan ini, Suho kemudian mengaktifkan Shadow Form Transformation dengan menyerap prajurit bayangan di hadapannya dan mengubahnya menjadi armor sarung tangan tinju. Dan duar! Dengan gerakan cepat, Suho langsung menahan tebasan Suho Kawi tersebut. Dalam hati Suho berkata, meski aku telah mengalami ratusan kematian dan keputusasaan, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Duduk diam tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Ini bukan soal sistem yang mengalami gangguan atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana caraku menggunakan sistem sejak awal. Sistem tidaklah membuatku lebih kuat, tapi akulah yang harus menggunakan sistem untuk menjadi lebih kuat. Dan pada saat itulah, Suho dengan cepat melepaskan pukulan balik dengan tinju-tinjunya. Akan tetapi, Suho Kawi masih mampu menahan pukulan itu dengan kedua pedangnya. Suho Kawi kemudian memutar kedua pedangnya dan langsung melancarkan tebasan yang sangat kuat hingga menghancurkan lantai di sana. Dan tentunya, Suho dengan cepat menghindarinya. Di saat Suho berdiri dengan kedua tangannya, ia kemudian memindahkan armor bayangan dari tangannya ke kakinya. Dan seketika itu juga, Suho langsung melancarkan tendangannya. Walaupun Suho Kawi telah menahan tendangan itu dengan kedua pedangnya, ia tetap terhempas ke belakang. Melihat Suho Kawi yang lengah, Suho asli kemudian mengambil ancang-ancang dan melesat dengan cepat untuk menghantamkan tinjunya. Alhasil, Suho Kawi terkena pukulan telak di perutnya hingga membuatnya terhempas dan menabrak dinding dengan sangat keras. Namun Suho tak berhenti sampai di situ saja. Dengan armor bayangan di tangan kanannya yang diselimuti Ruler Authority, Suho dengan sekuat tenaga langsung menghantamkan tinjunya. Dan duar! Pukulan itu pun menghantam Suho Kawi secara brutal hingga menghasilkan ledakan yang sangat besar. Setelah terkena serangan sekuat itu, Suho Kawi kini telah terkapar tak sadarkan diri di antara reruntuhan. Dengan demikian, Suho telah berhasil mengalahkan sosok di balik pintu ruangan. Karena saking capeknya, Suho kini berdiri dengan nafas yang terengah-engah.
Pesan dari sistem muncul. Player telah berhasil mengalahkan sosok di balik pintu. Quest Advancement Quest telah berhasil diselesaikan. Player mendapat gelar The One Who Overcame Adversity. Itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada mereka yang telah melalui situasi sulit. Stat player akan meningkat sesuai XP yang hilang. Sistem kemudian mulai menganalisis catatan player untuk memberikan kelas yang sesuai. Player telah berdiri dengan berani dan bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat. Player tidak kena mental meski mengalami ratusan kematian. Dalam kondisi tak ada ruang untuk berkembang, player mendapatkan perkembangan mental melebihi perkembangan fisik. Player selalu dapat menemukan solusi positif dalam momen kritis. Dengan tekad kuatnya, player dapat menginspirasi mereka yang ada di sekitar untuk mencapai tujuan bersama. Dengan semua pertimbangan itu, player akan diberikan opsi untuk memilih salah satu dari ketiga kelas yang tersedia. Dan pada saat itulah, muncul 3 bola cahaya dengan warna berbeda muncul di hadapan Suhu di sana. Masing-masing mewakili pilihan kelas yang tersedia. Pilihan pertama adalah Heir of the Shadow. Jika memilih kelas ini, sistem akan terus memandu Anda menjadi penerus Shadow Monarch. Berikutnya, pilihan kedua adalah Soul Striker. Berdasarkan data masa lalu, Suhu pernah diberikan hidden class ini. Tapi meski begitu, stat yang diperoleh di masa lalu tidak akan dipulihkan, sedangkan skill Shadow akan dihapuskan. Selanjutnya, pilihan ketiga adalah Class Rekomendasi berdasarkan karakteristik player. Class ini akan menjadi hidden class berdasarkan pada pencapaian quest Anda, sedangkan skill Shadow akan dihapuskan. Setelah membaca ketiga pilihan itu, Suhu merasa bahwa pilihan pertama adalah jalan yang sama seperti yang kujalani sekarang ini. Kedua adalah jalan kembali ke versi diriku di masa lalu. Dan yang ketiga adalah jalan petualang yang belum pernah kujalani. Akan tetapi, Suhu sama sekali tak puas dengan hal tersebut. Suhu merasa apa yang dialaminya selama ini tidaklah setara dengan pilihan yang diberikan. Suhu sangat kesal dan berkata, "Apa aku bercanda? Aku sudah mengalami keputusasaan dan ratusan kematian menyakitkan di tempat ini. Setelah melalui penderitaan ini, kenapa hanya satu hadiah yang bisa aku pilih? Berikan semuanya kepadaku." Suhu dengan serakah kemudian mengulurkan tangannya dan menarik ketiga pilihan kelas itu sekaligus. Ketiga bola cahaya itu pun menyatu dalam diri Suhu. Sebuah cahaya terang pun terpancar dari tubuh Suhu. Pesan dari sistem muncul. Perubahan kelas telah selesai. Kelas Suhu adalah... Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.